Yang saya hormati reviewer Pak Putu, yang saya hormati moderator, kemudian yang saya hormati juga para pemaparan yang lain beserta para peserta. Kali ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan gagasan saya tentang pemaknaan pertahanan dan keamanan di wilayah demografis di wilayah maritim Natuna Utara. Perkenalkan diri dulu, saya Laude Muhammad Fathun. Tadi saya koreksi sedikit, saya bukan mahasiswa, tapi saya dosen hubungan internasional FISIP UPN Veteran Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan sebagai dosen saya memiliki 3 kajian konsentrasi. Pertama adalah keamanan maritim, yang kedua kebijakan luar negeri, yang ketiga adalah diplomasi dan negosiasi. Baik, bisa di next slide. Baik, next slide. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang pertahanan dan keamanan, memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena pertahanan itu sebenarnya adalah di situ Pak, ya baik. Pertahanan itu sebenarnya pemaknaannya adalah metode teknis. Sedangkan keamanan itu metode konsepsi. Jadi kalau dalam istilah orang realis, pertahanan keamanan itu adalah instrumental. Dan bagi orang konstruktivis, keamanan itu adalah konsepsi. Jadi sesuatu yang ideasional. Maka kalau kita bicara tentang keamanan, maka kita bicara tentang bagaimana kita memaknai negara bisa hidup. Dia bisa berlindung dari ancaman baik dari internal maupun eksternal. Tadi kita disinggung tentang bagaimana negara bisa bertahan. Nah, tadi Pak Gubernur Lemhanas menyampaikan tentang karet, seperti itulah ketahanan. Nah, bagi saya sebagai pengkaji pertahanan dan keamanan, memaknai ketahanan itu sebagai daya lenting, yaitu di mana negara memiliki kemampuan untuk menangkal semua hal yang masuk. Hal ini juga saya kutip relevan juga dengan yang disampaikan oleh Barry Buzan. Nah, karena landscape dari wilayah geopolitik keamanan dan pertahanan ini yang semakin meluas dan substansi aktor dan ancamannya juga semakin melebar, maka mungkin kita semua juga tahu bahwa keamanan itu kemudian dimaknai 2 hal. Yang pertama adalah keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Ini sudah menjadi pengetahuan umum, terutama bapak-bapak yang sudah ada di bagian TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Next. Bisa dikasih next ya. Nah, dalam studi hubungan internasional, sebenarnya selama ini kita pahami, kayak tadi misalkan ada yang mengutip tentang Anthony Giddens dan beberapa peneliti lain, kita memaknai bahwa teori itu selalu kita ambil dari barat, kayak gitu. Nah, sementara sebenarnya di timur itu memiliki teori lain. Makanya saya menyampaikan di sini bicara tentang teori Mandala. Teori Mandala itu adalah sebuah sistem internasional yang dibangun secara global, yang diambil dari pemaknaan di India, Cakanaya namanya. Perspektif ini bahkan lebih duluan daripada Sun Tzu ketika disampaikan di pemapar pertama tadi. Nah, Cakana yang menyampaikan 6 poin kebijakan luar negeri, diantaranya adalah Sandi, Vigraha, kemudian Asana, kemudian ada Dwi Bapa, Yana, dan Samsraya. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki karakter geopolitik Nusantara dengan negara karakter geopolitik wilayah maritim yang luas, maka tentunya harus memiliki kemampuan daya tahan yang baik, terutama dalam melindungi pertahanan dan keamanan. Dalam memiliki 3 konteks ini ada 3 hal yang perlu diamankan. Yang pertama adalah sovereignty, atau kita bicara tentang kedaulatan. Yang kedua adalah kita bicara tentang security, atau kita bicara tentang keamanan. Yang ketiga kita bicara tentang prosperity. Nah, teori Mandala sebagai sebuah teori non-barat yang coba mendesain sebuah hubungan internasional yang anarkis, maka memaknai bahwa ini akan dilihat dari status negaranya, seperti itu. Nah, saya mencoba melihat apa yang terjadi di Cina, terjadi di Natuna Utara.
Nah, Indonesia adalah sebagai negara dengan kemampuan wilayah yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa semakin luas suatu wilayah dengan kemampuan wilayahnya yang melebar dari Sabang sampai Merauke, maka kemampuan ekonominya harus semakin luas. Nah, konsekuensi ini kemudian tidak dimiliki oleh Indonesia. Makanya saya sebenarnya tidak sepakat kalau misalkan, walaupun saya tidak meragukan kemampuan TNI, tapi saya tidak sepakat kalau misalkan di Natuna Utara kemudian kita mau melakukan konfrontasi dengan China. Ada beberapa pertimbangan, diantaranya adalah China adalah mitra kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah wilayah itu bukan wilayah perang, setahu saya. Yang ketiga, masih ada hukum laut yang perlu kita junjung bersama. Nah, Fortuna Anwar menyampaikan Indonesia adalah negara dengan berstatus middle power. Kategori middle power adalah negara yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah negara yang bisa menjadi katalisator, yaitu bisa memimpin program-program strategis hubungan internasional. Yang kedua adalah katalisator, bisa mengawasi. Yang ketiga adalah manajer, artinya negara tersebut bisa menjadi negara yang selalu memimpin kegiatan-kegiatan bersifat konstruksi anarkis. Nah, hal ini sudah diperankan oleh Indonesia dalam konfrontasi di Laut Cina Selatan yang pernah disampaikan pemapar kedua tadi. Nah, oleh sebab itu, saya lebih menekankan bahwa pendekatan negosiasi dan diplomasi Indonesia masih menjadi hal utama. Karena memang pertama, Undang-Undang 1999 pasal 4 bicara tentang bahwa politik luar negeri Indonesia dibangun dengan kemampuan diplomasi. Diplomasi yang dimaksud adalah kemampuan bagaimana transparansi, aktif, akuntabel, dan luas. Sehingga kalau misalkan kita maknai Natuna Utara ini dengan anarkis, maka saya pikir ini akan sangat memiliki kefatalan yang luar biasa. Ini konteksnya kalau kita bicara tentang keamanan yang sifatnya non-tradisional. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, baik Pak. Oke. Selanjutnya adalah kita ada namanya keamanan non-tradisional. UNDP telah menyampaikan tentang bagaimana ada 7 indikator sebagai domain yang dikatakan oleh negara itu memiliki daya tahan yang baik. Ada food security, ada namanya security community, ada health security, ada community, ada political security, economic security, dan beberapa hal lain. Nah, beberapa bulan terakhir kita menghadapi wilayah negara kita ini dihadapi dengan COVID-19. Nah, ini merupakan ancaman yang luar biasa bagi negara untuk ketahanan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Canford dan Mason menyatakan bahwa bencana akan menimbulkan rasa simpati, menimbulkan rasa simpati dan empati bagi negara-negara lain. Nah, Amerika menjadi negara yang paling banyak menderita COVID-19, termasuk Indonesia. Saya masih ingat waktu bulan Februari yang lalu itu masih sekitar 3 orang yang terpapar. Hari ini sudah sampai hampir 140.000. Itu menunjukkan betapa masalah ini mengglobal. Nah, di analisis saya bisa ditampilkan di slide di bawahnya. Ada semacam model yang saya buat. Di bawah lagi, Pak, di bawah. Di bawah lagi. Ada semacam model di bawah. Ada model di bawah, ya. Nah, ini kita lihat betapa tahun-tahun, ya ini model saya Pak, yang ya sebelumnya ya. Nah, kalau kita memaknai ketahanan dalam konteks kesehatan, kita harus menggunakan model ini sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya melihat persoalan yang ada di level global, regional maupun internasional masih bersifat anarkis, sehingga masalah ini tidak selesai. Amerika dan China masih bersaing masalah vaksin, kemudian ada Indonesia coba-coba membuat vaksin dan lain-lain, sehingga tidak ada kolaborasi di antara negara satu sama lain. Akibatnya apa? Saya berpikir bahwa
kemampuan negara-negara ini tidak diragukan, tetapi tidak ada saling pertemuan, sehingga metode yang digunakan dalam konteks negosiasi masih bersifat readiness, atau kedua negara tidak mau bertemu, padahal masing-masing negara adalah negara yang memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya yang bagus, tetapi kelemahannya adalah semua negara tidak mau bertemu. Sementara ketika bicara tentang keamanan yang sifatnya kesehatan yang mengglobal, maka model kerjasama internasional itu harus bersifat sharing knowledge, di mana pengalaman baik, pengalaman yang New Zealand, Jerman, kemudian beberapa negara lain itu bisa dijadikan sebagai fondasi untuk mengambil keputusan. Nah, ini saya melihat apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Amerika, Rusia, dan beberapa negara lain itu masih menjadikan isu COVID ini sebagai konten politik. Akibatnya apa? Saya melihat bahwa konten ekonomi dan politik masih lebih tinggi daripada konten kemanusiaan. Sementara kalau kita bicara kedaulatan kesehatan, itu kita bicara kemanusiaan lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa ketika negara-negara ingin menyelesaikan masalah ini sebagai masalah pandemi global, maka semua negara harus menarik egonya agar bisa bertemu di meja yang sama, bisa bertemu di wilayah yang sama, agar bisa menyelesaikan masalah ini, bisa sharing knowledge, bisa saling berbagi, dan bisa saling memberi dalam konteks finansial dan teknologi untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih komprehensif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.